Kita punya tradisi, kita punya kebiasaan pulang kampung setahun sekali, maka itu jadikan sebagai ibroh pelajaran. Hendaknya kita juga melakukan hal yang sama. Kita suatu saat akan pulang kampung, yaitu di kampung akhirat, yang bahkan pulangnya tidak akan kembali lagi. Ayo, sejauh mana persiapan kita? Persiapan pulang kampung ke daerah kita ya dengan materi tentunya kan, untuk menyenangkan orang tua kita, saudara kita, orang-orang yang kita sayangi dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya manusia biasanya dengan materi. Nah tapi kalau berjumpa dengan kekasih hakiki yaitu Allah, bukan itu. Allah nggak butuh dengan seperti itu. Tetapi sebagaimana baginda Nabi sabdakan, izzud dunya bil mali, kemuliaan, kesenangan orang, kejayaan orang di dunia itu dengan materi. Wa izzul akhirati bisolihil a'mali, tetapi kemuliaan, kesenangan, kejayaan orang di akhirat itu dengan amal soleh. Jadi beda Bapak Ibu ya. Prepare kita kalau pulang kampung ke daerah itu dengan yang bersifat materi, tapi kalau pulang kampung akhirat, prepare persiapan kita dengan amal soleh. Dan ini menjadi wasilah kita ketemu dengan kekasih kita, yaitu dengan adanya kematian. Maka bukan berarti kita mencari mati, tetapi hendaknya mari kita sama-sama prepare, persiapan, siap untuk mati, artinya tidak takut. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-mautu arba'un. Kematian itu ada 4 jenis Bapak Ibu ya, kata Rasulullah. Mautul ulama'i, yang pertama matinya ulama. Wa mautul aghniyai, yang kedua matinya kaum hartawan, orang-orang kaya itu Bapak Ibu. Ada kematian ulama, ada kematian aghniya, orang-orang hartawan yang dermawan. Itu kalau mati itu menjadi satu fenomena. Yang kedua wa mautul fuqara'i, kematian orang-orang fakir. Wa mautul umara'i, dan yang keempat kematian umara, kematian penguasa. Hadis ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa dunia ini memang terpengaruh dengan 4 kelompok ini. Bahkan dalam hadis yang lain baginda Nabi itu pernah saya sampaikan, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia itu dengan 4 pilar. Ternyata 4 pilar ini ya ini: ulama, umara, aghniya, dan fuqara. Jadi 4 kelompok manusia, yang satu diamanai ilmu maka disebut ulama, yang kedua diamanai kekuasaan maka disebut dengan umara, yang ketiga diamanai harta benda yang melimpah ruah disebut aghniya, dan yang keempat oleh Allah diberi keistimewaan doanya mustajab. Jadi diamanai doa yang mustajab siapa? Fuqara. Jadi orang-orang fakir Bapak Ibu, kelebihannya orang fakir itu doanya mustajab. Bahkan kata Nabi menjadi pilar penegak dunia, dakwatil fuqara, itu doanya kaum fakir miskin. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan fakir miskin itu, hati-hati. Pandai-pandailah berbuat baik, menyenangkan mereka, membantu mereka. Karena apa? Dia punya keistimewaan pada doanya. Jadi kaum fakir fuqara itu doanya mustajab. Jadi tak disebutkan ulama tuh enggak, habib tuh enggak, tapi fuqara. Ya, dakwatil fuqara, doanya fakir miskin itu mustajab. Jadi ada 4 jenis kematian kata Rasulullah: mautul ulama, matinya ulama, wa mautul aghniya, matinya aghniya, wa mautul fuqara'i, matinya fuqara, dan wa mautul umara'i, matinya penguasa. Maka Bapak Ibu,
yang namanya suksesi ya, pergantian pemimpin, yaitu menjadi sesuatu yang menimbulkan fitnah, itu sudah hal yang tidak mengagetkan ya. Kalau menjelang pilkada, menjelang ini ya, namanya pergantian pemimpin itu begitu. Ada diibaratkan kematian pemimpin itu sesuatu yang fitnah, menimbulkan fitnah. Maka sebentar lagi tahun politik ini, hati-hati, waspada, jaga persatuan dan kesatuan, karena terkadang gara-gara kita beda pilihan, beda dukungan ya, antar, apalagi ini ada 3 paslon ya, paslon capres dan cawapres, ini hati-hati. Yang jelas ketiga-tiganya ini anak terbaik bangsa ya, beliau-beliau ini orang-orang yang terbaik, dan makanya masing-masing punya pendukung. Maka kedepankan persatuan dan kesatuan. Siapa yang jadi, pasti yang diridai oleh Allah. Kalau Allah meridai pasangan A, pasangan B, pasangan C, ya itulah yang jadi. Jadi nanti caranya adalah silahkan dukung-mendukung, semaksimal mungkin promosi, semaksimal mungkin kampanye, tapi hindari black campaign ya, hindari black campaign, kampanye hitam yang mana menjelek-jelekan atau mencari kejelekan paslon yang lain ya, hindari itu. Karena kalau sampai kita menjalankan itu, maka kita sedang keluar dari akhlak Islami. Dalam Islam biasa Bapak Ibu memilih pemimpin itu sejak ada zaman dulu. Ya masing-masing punya dukungan, silahkan kampanye silahkan. Tapi kampanye program, kampanye gagasan,